الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعظم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, khatib mengajak diri pribadi serta kaum muslimin sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya serta menjauhi, melarang dan menghindari apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ialah nikmat hidayah, yakni dengan nikmat hidayah itulah yang akan dibawa hingga akhir hayat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat hidayah itulah yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Adapun nikmat lainnya berupa materi, sandang, papan dan pangan, itu tidak akan sampai kita bawa ke kuburan ataupun dalam kehidupan akhirat kelak. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti al-iman illa man yuhibbu." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia pada orang yang dicintainya maupun orang yang tidak dicintainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan nikmat iman kepada orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia ingin umat manusia beriman kepadanya secara sukarela, bukan karena paksaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat kepada para anbiya yang dapat membuat manusia terpaksa beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 4. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Jikalau berkehendak, niscaya kami akan turunkan bukti berupa mukjizat kepada mereka dari langit, sehingga tengkuk mereka selalu tunduk kepadanya. Ayat ini mengandung arti jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk berimannya manusia sekalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka suatu kejadian yang luar biasa, yaitu berupa mukjizat dari langit, sehingga akan memaksa mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki cara pemaksaan seperti tersebut. Allah Subhanahu wa taala ingin manusia atau hamba-hambanya beriman dengan sukarela tanpa ada paksaan. Iman yang sukarela akan membuahkan hasil yang baik dan berkelanjutan. Sebaliknya, iman yang terpaksa akan menghasilkan sesuatu yang terpaksa pula. Dalam tafsir Kemenak Republik Indonesia disebutkan bahwa ayat ini menerangkan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala hendak memaksa untuk beriman, maka hal itu mudah sekali baginya.
Namun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberlakukan sunnatullahnya kepada kaum manusia, bahwa iman itu bukan sesuatu yang dipaksa dengan kekerasan, akan tetapi dengan kemauan sendiri. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa manusia untuk beriman, itu menyalahi daripada sunnatullahnya sendiri ataupun firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Hal itu tidak boleh dilakukan juga oleh para rasul, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan ketetapannya mengutus para anbiya dan para rasul yang akan menyeru umat kepada kebenaran dan tauhid yang murni, serta membimbing mereka kepada jalan yang lurus berupa syariat yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Demikianlah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga mukjizat berupa Al-Quran, yang mana maknanya, pelajarannya, hikmahnya akan tetap berlaku sepanjang masa hingga di hari kiamat nanti, sesuai dengan risalah Nabi Muhammad SAW yang berlaku untuk seluruh umat di segala zaman dan segala tempat. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hanya berlaku kepada masa dan tempat di mana Nabi itu sendiri berdakwah. Sesudah itu, mukjizat-mukjizat tersebut tidak lagi berlaku sebagaimana halnya Al-Quran. Al-Quran hingga saat ini dengan semakin bertambahnya ilmu pengetahuan, majunya teknologi, akan semakin bertambah pula kejelasan dan pembuktian daripada kebenaran Al-Quran. Isyarat-isyarat ilmiah yang disebutkan di dalam Al-Quran perlahan-lahan dibuktikan oleh hasil-hasil penelitian para profesor, para ahli, sebagainya. Yang mana di zaman dahulu mungkin isyarat-isyarat tersebut belum terbukti, dan di masa akan datang insyaallah kebenaran Al-Quran akan semakin terungkap, sehingga umat Islam akan bertambah yakin akan kebenaran Al-Quran. Berkaitan dengan itu, maka kita lihat di zaman sekarang banyak orang-orang yang berbondong-bondong mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, sebagaimana para mu'alaf di Eropa, di Amerika, di luar negeri sebagainya. Mereka berbondong-bondong untuk mengkaji, mempelajari Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya, marilah kita raih ketenangan dan hidayah dengan menggali ilmu agama dan terus-menerus mempelajari dan memahami Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita semua agar diberi kecintaan terhadap Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان وهدانا إلى عظيم شريعته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kasih sayang Allah pada hambanya hakikatnya dijadikan berupa istiqamah di jalan hidayah. Maka saudara-saudaraku, marilah kita jadikan Al-Quran hidayah yang selalu kekal di dalam diri kita, yaitu dengan mensyukurinya, membaca, mempelajari serta mengajarkannya kepada sanak saudara kita, keluarga dan zuriat-zuriat kita. Jangan sampai kita lalai akan kenikmatan yang sangat besar ini. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mencabut kembali hidayah itu dari dalam diri kita apabila kita tidak menjaganya dengan baik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya ghafirad dhunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjah wa la taj'alhu hujjah 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.